Dokter, hari ini akhirnya datang di persidangan. Mungkin setelah lama ditunggu 2 mingguan tidak hadir-hadir. Jadi gini ya, sebenarnya memang Doktif pergi umroh itu sebenarnya sudah izin jauh sebelumnya. Jadi pada saat awal sidang, dimulainya sidang, itu Doktif sudah bertemu dengan jaksa di sini dan Doktif bilang, Pak Jaksa, saya ada jadwal untuk pergi umroh. Jadi itu semua sudah terschedule. Nah, akhirnya Pak Jaksa bilang, boleh dok, asal dokter bisa memberikan bukti-bukti bahwa dokter benar-benar berangkat umroh. Jadi kurang lebih nanti panggilan dokter itu kapan? Karena jangan sampai panggilan dokter itu akan bertabrakan dengan jadwal dokter umroh. Nah, pada saat itu sudah diprediksi nih, Pak Jaksa bilang, beliau bilang bahwa kayaknya memang kemungkinan akan bertepatan, tapi tidak ada masalah. Kenapa? Karena kan tiketnya itu semua sudah direncanakan sebelum pemanggilan. Dan untuk pengurusan visa itu tidak mungkin diurusin sehari 2 hari. Jadi kalau untuk Richard, ya terdakwa Richard yang bilang bahwa Doktif kabur, makanya kamu kalau mualaf itu mualaf yang benar, jangan mualaf-mualafat, ya. Jadi kamu supaya tahu untuk pengurusan visa umroh tuh nggak seperti ngurus yang namanya surat izin praktek, ya, yang hanya sekian jam jadi. Ngurus visa umroh tuh berminggu-minggu, ya, kecuali mungkin lewat channel khusus lah. Kalau Doktif kan enggak, lewat jalur yang sesungguhnya. Begitu ya, jadi ya tidak ada Doktif takut, Doktif kabur. Apa yang perlu Doktif takutkan melawan seseorang yang kondisinya saat ini lagi ada di penjerong? Ya, kalau mungkin dia masih ada di luar, mungkin Doktif masih agak keder nih, dia bisa melakukan sesuatu hal kepada Doktif. Ini orangnya lagi di dalam sel, ya, sudah diamankan, sudah dikerangkeng, udah diborgol, ya, nggak akan mungkin dia bisa menyakiti Doktif kecuali memang lewat bujur-bujurnya. Tapi kalau bujur-bujurnya mah udah nggak ngaruh, udah silakan Doktif mah udah mentalnya udah bukan ke situ, jadi nggak ada takut sedikit pun. Di bencana aja resikonya nyawa aja Doktif terjunin, apalagi cuma seorang manusia seperti Suneo, terdakwa, aduh jangan sampai nanti di persidangan ngomongnya Suneo terus terdakwa Richard, gitu loh, ya seperti itu. Oke, dok, artinya untuk hari ini sendiri yang ditunggu-tunggu mungkin bukti apa yang menjadi pamungkas atau peluru dari buat. Jadi nanti pelurunya nanti lebih baik kita akan buka di persidangan karena pasti ini akan membuat mata Indonesia bahkan majelis hakim pun akan terbelalak. Bagaimana kelakuan asli dari terdakwa Richard, manipulatifnya seperti apa, nanti akan kita lihat di pembuktian hari ini. Ya, Oke, dok, kemarin itu kan sempat sudah ada 4 saksi yang menjadi saksi di persidangan 2 minggu yang lalu. Dari 4 saksi itu ada 2 saksi yang jawabannya tidak tahu. Beda dengan apa yang telah di BAP pada saat mereka di kepolisian Polda. Kalau menurut Doktif itu hanya giringan framing dari lawyernya. Kalau misalnya dikatakan tidak tahu, ya dikatakan tidak tahu. Yang pertama Bapak Haryadi Harding itu adalah lawyernya Doktif yang Doktif kuasakan. Beliau memang tidak mengerti secara detail permasalahan yang sebenarnya. Jadi beliau hanya mengerti kurang lebih garis luarnya saja. Seperti itu. Sedangkan Doktif kan menguasakan terhadap Pak Haryadi. Jadi wajar kalau misalnya memang banyak yang beliau tidak tahu. Misalnya menanyakan tentang aturan BPOM. Ya kan Pak Haryadi bukan orang BPOM, ya jelas nggak tahu. Terus misalnya kapan tanggal, kapan ini kan ada invoice-nya juga, tinggal dilihat. Kalaupun nanti ya, Dodi peringatkan ya kepada Bang Faisal ya, Hafiz ya, jangan pernah menanyakan tanggal. Anda bisa baca, Anda bisa lihat sendiri. Ini kejadian sudah hampir 2 tahun, setahun setengah. Ya, kerjaan Dokter itu sibuk banget, bukan cuma ngafalin tanggal. Ya, jadi Dokter dari sekarang sudah bilang jangan pernah tanyakan tanggal daripada mempermalukan diri Anda sendiri di persidangan. Ya, karena Dokter tidak ingat tanggal berapa. Ya, udah, jadi jangan menanyakan tanggal. Oke, karena Anda bisa lihat sendiri di bukti invoice, ya, Anda bisa baca sendiri di BAP. Ya, karena nanti kalau ada meleset sedikit pasti akan digoreng sama kliper-klipernya si terdakwa DRL. Tuh kan beda kan sama BAP, tuh kan beda kan. Padahal kerjaan Dokter itu banyak. Ya, nggak cuma ngafalin tanggal. Tapi dok, dengan yang dari 4 itu semua kan sudah mengenai korban bagus, Tiffany dia bagus kesaksiannya karena memang dia korban, dia beli sendiri. Yang lucunya lagi pertanyaan dari lawyer Bang Faisal. Bang Faisal bisa-bisanya menjadi seseorang yang mengakui kayak seolah-olah pernah hamil, mual. Padahal yang dijual WT itu tidak diperuntukkan untuk orang hamil. Tidak boleh dikonsumsi oleh orang hamil, tidak disarankan dikonsumsi oleh orang hamil. Itu aturan, itu jurnal. Tapi
Tapi terdakwa DRL membolehkan untuk orang hamil, bahkan bilang tanpa efek samping. Itu dokter loh kelakuannya kayak gitu, membahayakan orang yang lagi hamil. Lawyer yang ngebelain. Terus kalau muntah, itu kan muntah karena hamil. Hello Bang Faisal, ya, glutathione tidak disarankan untuk ibu hamil, asal Anda tahu saja, ya. Lawyer Anda, Anda harus tahu, ya. Kalau Anda tidak mengerti, lebih baik Anda diam daripada mempermalukan diri Anda sendiri. Ya, klien Anda itu adalah seorang dokter, ya, yang sebenarnya juga tahu L-glutathione tidak disarankan untuk ibu hamil, tapi karena otaknya hanya diisi gimana mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat, bahkan ibu hamil, maka dia mengatakan bahwa WT aman digunakan untuk ibu hamil. Okay? Dok, tapi ini terkesan kemarin Richard mengatakan ini adalah seperti persaingan bisnis yang dia mengibaratkan ada kerjasama itu. Kita akan buktikan di persidangan. Kita akan buktikan apakah ini persaingan bisnis atau memang bisnis dari terdakwa DRL yang emang harus dihancurkan. Ini adalah dua perbedaan yang sangat signifikan, ya. Satu persaingan bisnis yang jahat, yang satunya adalah bisnis yang emang harus dibongkar kedoknya sehingga tidak lagi merugikan masyarakat ratusan miliar. Seperti itu. Kita akan bongkar di persidangan. Dok, kemarin juga konsultan mengatakan kalau saat persidangan kesaksian Tiffany Ini kamera di bawah nggak kayak nanti postingannya kayak Sinepos hidung doang gitu, satu muka kesaksian hidung doang. Tiffany mengatakan kalau saat pemakaian dia pegel dok. Saat kesaksian dia berdarah nggak ada efek samping darah pas persidangan kemarin kemudian kesaksian dia bilang ada darah mual-mual segala macam. Betul, kalau misalnya jarum pasti ada darah, meskipun mikrolesi pasti akan ada darah. Jadi kalau dibilang tergantung sensitivitas kulit. Kalau misalnya kulitnya tipis, ya, dia gores kuku sedikit aja dia bisa berdarah. Apalagi ketusuk oleh jarum, kan logikanya seperti itu. Ya, itu tergantung tingkat sensitivitas kulit orang. Ya, kalau memang dia kulitnya sangat tipis sekali, kuku aja kena kesenggol aja bisa berdarah, apalagi ditusuk. Udahlah. Jadi udahlah, ini kita ngomongnya dokter loh. Makanya Dotif itu kalau mungkin dengan Tiffany orang awam, ya mungkin begitu ditanyakan dia langsung gelagapan. Tapi kalau menanyakan dengan seorang dokter, Anda tanyakan dong Bang Faisal kepada Dotif nih, yang memang mengerti bahwa klien Anda itu menjual produk berbahaya. Ya, yang selama ini digadang-gadang sebagai dokter yang melindungi masyarakat, pelindung wanita. Hari ini kita kupas tuntas siapa sebenarnya seorang Richard. Dok, pihak Richard juga mengatakan dengan hadir atau tidaknya Doktif ke persidangan hari ini tetap akan memberikan nilai plus untuk Richard. Yang namanya lawyer emang harus dibayar, yang ngomongnya begitu, ya. Boleh, nggak apa-apa, semakin bagus membela semakin besar bayarannya mungkin, ya, seperti itu. Dok, hari ini bawa Itu aja. saksinya siapa aja dok? Mungkin yang kemarin kan Korban aja sih, kalau dokter sih korban aja. Berarti siap bertemu di muka persidangannya dok ya? Tadi Dotif datengin, ternyata nggak bisa ketemu. Dianya memang lagi di kerangkeng kan, lagi diisolasi, lagi di kerangkeng. Jadi ya Dotif nggak boleh masuk. Ya sudah, Dotif cuma berhenti di depan. Tapi sebenarnya sih Dotif pengen nemuin dia langsung, ya, karena ingin menanyakan, kok kayaknya beraninya cuma di medsos doang. Kalau ketemu sama Dotif tatap mata kayaknya kayak sayur. Oke. Tadi juga sempat katanya diperkirain dokter nggak akan hadir. Sempat ada ucapan Karena dokteran Dotif- pengecut gitu. Karena Dotif sudah tahu memang ditunda. Dotif sudah tahu sidangnya akan ditunda. Karena tadi sudah dikabarkan memang akan ditunda karena hakim ada diklat, ya, kalau nggak salah ada acara dadakan. Jadi daripada menunggu di sini panas, Dotif juga sudah on fire, ya, Dotif sudah on fire. Jadi Dotif lebih baik mendinginkan diri dulu persiapan. Tadi ada ucapan juga dari dokter Richard kalau Dotif nggak datang hari ini pengecut kan? Pengecut ya? Sekarang pengecut ya? Iya kan masyarakat? Siapa pengecut yang sebenarnya? Pengecut itu adalah orang yang tidak berani mengakui kesalahan, ya, menjual produk berbahaya, mengambil ratusan miliar uang masyarakat, dan itu yang disebut dengan pengecut. Oke, dokter, mungkin terakhir kan dokter terbiasa menggunakan kacamata. Nanti kan persidangan mau tidak mau harus dilepas dok. Kita lihat, Gimana dok? Sudah siap melepas atribut yang biasa dokter? kita lihat apa yang terjadi, ya, oke? Ataukah mungkin Dotif akan menggunakan masker seperti yang digunakan oleh Reni Effendi? Dok, pada saat kemarin umroh mungkin ada doa apa sih dok dengan meminta kasus ini biar seperti apa? Segera cepat selesai, masyarakat mendapatkan keadilan, masyarakat mendapat haknya yang sudah dirugikan, ya, uangnya bisa dikembalikan, dan terdakwa DRL
bisa menuai akibatnya, dan juga masyarakat akan terbuka siapa sebenarnya seorang DRL, karena kali ini juga Dokti membawa saksi kunci juga akan membuka seperti apa sebenarnya seorang DRL. Oke, thank you.